Ikuti saya. Jangan! Jangan! Suster! Suster! Tolong! Suster, tolong suruh dia pergi, suster! Tolong, suster! Ini aku, Vina. Aku tidak akan menyakiti kamu. Aku datang ke sini sebagai seorang teman. Percayalah dia. Mungkin kita bisa bicara. Dan aku yakin kamu juga memerlukan seorang teman untuk berbagi cerita. Kamu mau kan? Apa yang kamu lakukan di sini, Vin? Aku cuma ingin mengenalnya lebih dekat, Dok. Mengenalnya? Tapi ini sudah malam. Sudah, dia tenang. Ini Dodi. Bukan begini caranya untuk mengenal seseorang lebih dekat. Kamu hanya membuatnya menjadi takut, Vin. Kamu pikir aku ini apa? Setan? Kamu tuh keterlaluan, Dok. Vina, tunggu. Kamu harus dengar dulu penjelasanku. Aku bukan bermaksud menganggapmu setan atau apapun juga. Tapi aku merasa kamu sedang cari-cari informasi tentang keterlibatanku dalam kasus pemerkosaannya dia. Begitu kan? Tega kamu ya punya pikiran seperti itu, Dok? Justru kamu yang tega. Menginterogasi gadis dengan kondisi mental seperti dia. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saja langsung padaku. Kenapa sih? Kalau aku yang mencari informasi tentang keterlibatan kamu, kenapa memangnya? Apa itu salah? Aku rasa setiap wanita berhak untuk mengetahui seperti apa sih kualitas pacarnya. Ternyata benar kan, kelakuan kamu tidak pantas di hadapanku. Vina, hati-hati dengan kata-katamu. Kamu yang harus hati-hati dengan kelakuan kamu barusan. Aku datang ke sini ikhlas, tahu nggak? Aku ingin bicara dengan dia, dan aku ingin dia mempunyai teman untuk bisa mengurangi beban di hatinya. Tapi kamu malah datang merusak semuanya dengan tuduhan kamu yang bukan-bukan. Kamu memang jahat, Dodi. Gun, saya betul-betul perlu pembantu. Saya capek ngurusin rumah dan Vito sendirian. Tadi siang Vito malah jatuh lagi. Apa? Kamu ini gimana sih, Din? Jagain Vito aja kamu nggak becus. Apalagi yang lainnya. Kamu tuh jangan seenaknya dong marahin saya. Kamu pikir tugas saya tuh hanya ngurusin Vito? Iya. Habis apa lagi? Kamu mau masakin buat saya? Hah? Tiap hari saya makan mie rebus, Din. Mie rebus pakai telur tambah sosis, itu aja. Jadi ibu rumah tangga itu harus bisa macem-macem dong. Enggak juga. Kamu tuh jangan sok tahu deh, Gun. Jangan sok ngajarin saya. Tadinya kamu juga udah sepakat mau menerima saya padanya. Kalau enggak, ya udah, aku mau pulang. Papa, tunggu sebentar ya. Pak, tangkap laki-laki ini, Pak. Dia telah membawa lari anak saya. Apa-apaan ini, Pak? Saya tidak membawa lari Dini. Ini semua bohong, Pak. Dini istri saya. Bohong, Pak. Dini itu anak saya. Orang ini yang kita cari, Pak. Tangkap aja dia. Anak kurang ajar. Kamu memang pantas untuk dihukum. Kamu telah membawa lari anak saya, kan? Ngaku saja. Bohong, Pak Polisi. Saya tidak pernah melarikan siapapun juga. Apa buktinya saudara tidak membawa lari anak gadis Pak Duta? Pak, saya ini sudah menikah secara resmi dengan Dini. Sungguh, Pak, saya tidak berbohong. Ah, nonsen. Pernikahan itu cuma omong kosong. Kamu dan keluargamu telah melanggar kesepakatan untuk menceraikan Dini setelah anak itu lahir. Iya kan? Tapi itu kesepakatan yang Bapak inginkan, bukan saya, Pak. Demi Tuhan, saya tidak pernah ingin menceraikan Dini. Pak Polisi, akan saya buktikan bahwa tuduhan itu tidak benar sama sekali. Sebentar, Pak.
Ini Pak, Bapak bisa baca sendiri. Lain kali Pak, kalau ada masalah seperti ini, Bapak selesaikan secara kekeluargaan. Ini urusan keluarga, kami tidak bisa ikut campur. Pak, tunggu, Pak. Masalah ini tidak seperti yang Bapak bayangkan. Anak ini memang keterlaluan, Pak. Tunggu sampai saya selesai menceritakan semuanya, Pak. Maaf Pak Duta, masih ada tugas lain yang perlu kami tangani. Di luar sana banyak anggota masyarakat yang butuh pelayanan kami. Selamat malam. Papa, tunggu. Apa maksud Papa membawa polisi-polisi itu tadi, Pak? Din, Kenapa Papa tega melakukan semua ini sama Dini? Anak kandung Papa sendiri. Apa salah Dini, Pak? Bukannya Dini udah minta maaf sama Papa? Tapi kenapa Papa juga nggak bisa berhenti memburu Dini sama Gunawan? Dini tahu semua usaha dan kebohongan yang pernah Papa lakukan untuk memisahkan ini sama Gunawan. Tapi Dini nggak pernah dendam sama Papa. Karena Dini menyadari, karena Dini tahu kalau Papa ini adalah ayah kandung Dini sendiri. Terus, kenapa Papa nggak bisa melakukan hal yang sama Dini? Padahal Papa tahu kalau Dini ini anak Papa sendiri. Darah daging Papa. Dini, dengar. Kamu jangan salah sangka. Papa tidak pernah membenci kamu. Justru yang Papa lakukan untuk kebaikan kamu. Kebaikan, Pak? Kebaikan untuk siapa? Memangnya salah, Pak, jika seorang istri mau berkumpul dengan suaminya? Memangnya itu menyalahi aturan, Pak? Jika itu salah, lantas apa yang benar menurut Papa? Apa, Pak? Ayo dong, Pak, jawab.